Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sosiologi akan menampilkan sebuah materi yang berjudul Jenis-jenis gejala sosial menurut Pitirim Alexander Sorokin. Sebelum kami menampilkan penjelasan video mengenai materi tersebut, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Dimulai dari paling barat. Perkenalkan, nama saya Hana Tazkia Azaila, absen 15. Saya Bayi Ade Wahyuni, absen 5. Saya Bayi Marsano Pitasari, absen 6. Saya Bayi Naila Anindya Fatin, absen 7. Saya sendiri Eka Satria Anggara, absen 9. Selamat menyaksikan. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis gejala sosial menurut Pitirim Alexander Sorokin. Sebelum membahas mengenai jenis-jenis gejala sosial secara mendalam, perlu untuk mengetahui siapa dan bagaimana latar belakang dari Pitirim Alexander Sorokin ini. Pitirim Alexander Sorokin merupakan sosiolog terkenal di dunia yang lahir di Rusia pada tanggal 21 Januari tahun 1889. Ia adalah seorang akademis aktivis politik di Rusia. Ia dikenal oleh banyak orang karena karyanya dalam bidang teori sosial dan perubahan sosial, serta banyak berkontribusi pula dalam memahami dinamika masyarakat, perubahan budaya, dan pemikiran sosial modern. Dengan berbagai karyanya tersebut membuatnya sebagai tokoh sosiolog utama di bidang sosiologi. Pitirim Alexander Sorokin sering dijuluki sebagai The Sage of Harvard Square karena afiliasinya dengan Harvard University dan kontribusinya yang besar dalam bidang sosiologi dan ilmu sosial. Ia juga berperan penting sebagai pendiri Departemen Sosiologi di Harvard University. Sorokin dikenal karena pendekatannya yang holistik dalam memahami masyarakat dan pengaruhnya masih terasa dalam studi sosiologi dan ilmu sosial secara umum. Yang secara umum, gejala sosial dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa yang sering terjadi di lapisan masyarakat, baik secara modern maupun tradisional, yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Pitirim A. Sorokin, gejala sosial merupakan gejala yang meliputi gejala sosial religius, gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, dan gejala sosial hukum. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, serta masyarakat dan politik. Sehingga dapat disimpulkan jenis-jenis gejala sosial menurutnya terbagi menjadi 4, yang terdiri dari beberapa jenis yang akan kami jelaskan secara mendalam. Gejala sosial religius. Gejala sosial religius adalah fenomena atau peristiwa dalam masyarakat yang secara khusus terkait dengan kehidupan keagamaan, seperti praktik ibadah, ritual, kepercayaan, organisasi keagamaan, pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari, dan perubahan sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan norma agama. Ini mencangkup berbagai aspek kehidupan spiritual dan praktik keagamaan individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Secara sederhana, gejala sosial religius ialah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan. Contoh-contoh gejala sosial religius. Yang pertama, adanya upacara ngaben yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang merupakan upacara pembakaran jenazah untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Yang kedua, adanya Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam, yakni sebagai perayaan besar yang menjadi momen kemenangan bagi seluruh umat Islam. Momen kemenangannya ini karena pada hari itu umat Islam sudah berhasil melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Yang ketiga, adanya perayaan Natal bagi umat Kristen yang diperingati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, tempatnya pada tanggal 25 Desember. Yang keempat, adanya upacara Waisak bagi umat Buddha untuk selalu mengingatkan umat Buddha pada 3 peristiwa penting, yakni lahirnya Pangeran Siddhartha. Selain contoh gejala sosial yang positif, terdapat contoh gejala sosial religius yang buruk, seperti sikap seseorang yang tidak menghargai dan menghormati agama tertentu dengan membedakan dan mengucilkan agama tersebut dalam masyarakat, dan fanatisme agama yang sangat berlebihan yang dapat membuat seseorang terganggu.
Gejala sosial ekonomi. Gejala sosial ekonomi adalah manifestasi atau fenomena dalam masyarakat yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti distribusi kekayaan, tingkat pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pendapatan, mobilitas sosial, dan struktur sosial. Ini mencakup semua hal yang terkait dengan interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan sosial, serta dampaknya terhadap kehidupan individu dan kelompok dalam masyarakat. Dapat pula diartikan sebagai berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ada beberapa contoh gejala sosial ekonomi, yaitu 1. Gejala penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka pengangguran. Gejala ini menunjukkan perubahan mendasar dalam bidang ekonomi harus dilakukan. 2. Pengangguran di mana proporsi individu yang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan atau kualifikasi mereka. 3. Kemiskinan di mana ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. 4. Mobilitas sosial, di mana terdapat perubahan posisi sosial individu atau kelompok dalam struktur sosial, baik itu naik ke lapisan yang lebih tinggi atau turun ke lapisan yang lebih rendah. Jenis gejala sosial yang ketiga ialah gejala sosial politik. Gejala sosial politik adalah manifestasi atau fenomena dalam masyarakat yang berkaitan dengan interaksi antara faktor-faktor sosial dan politik. Dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan praktik-praktik politik. Gejala sosial politik melibatkan analisis tentang bagaimana faktor-faktor sosial seperti budaya, ekonomi, dan struktur sosial mempengaruhi dinamika politik dalam masyarakat. Berikut beberapa contoh-contoh dari gejala sosial politik. Yang pertama adalah money politic. Money politik ini terjadi pada saat seseorang melakukan tindakan memberi uang pada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pemilu. Tindakan ini dilakukan dalam maksud kampanye agar menang dalam pemilihan. Yang kedua ialah korupsi politik, di mana terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau posisi politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan mempengaruhi integritas sistem politik. Dan yang ketiga adalah demonstrasi, di mana ditandai dengan munculnya protes massa, demonstrasi atau gerakan sosial yang bertujuan untuk menyuarakan kekhawatiran atau tuntutan politik tertentu, seperti hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah pembatasan kebebasan berpendapat, upaya oleh pemerintah atau otoritas untuk membatasi kebebasan berpendapat, berkumpul atau berekspresi politik yang dapat mempengaruhi pluralisme politik dan demokrasi dalam masyarakat. Gejala sosial hukum. Gejala sosial hukum adalah fenomena atau peristiwa dalam masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum, keadilan, dan penegakan hukum. Ini mencakup berbagai aspek interaksi antara faktor-faktor sosial dan hukum dalam masyarakat, serta dampaknya terhadap keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak individu. Gejala sosial hukum sering menjadi fokus penelitian dalam bidang studi hukum, sosial hukum, dan kriminologi. Gejala sosial hukum juga berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Ada beberapa contoh gejala sosial hukum yang perlu diketahui. Pertama, pengendara motor di jalan yang tidak mengenakan helm dan berkendara dalam kecepatan yang tinggi. Kedua, melakukan tindakan suap kepada hakim agar ia yang sebenarnya bersalah atau tersangka dibebaskan dari jeratan hukum. Ketiga, perusahaan yang melakukan pencucian uang di mana proses ilegal untuk menyembunyikan atau mencuci asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak seperti berasal dari sumber yang sah atau legal. Keempat, tindak penyiksaan fisik yang dilakukan seorang bos di perusahaan kepada para rekan kerjanya. Itulah beberapa contoh-contoh gejala sosial hukum. Dari tayangan video tadi, semoga para penonton dapat memahami materi yang
mengenai gejala sosial yang sudah dipaparkan tadi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.